Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hege Biwana Ruswanto dengan NIM 20101150 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08E. Saya di sini mendapatkan modul 4 dan di sini saya akan menjelaskan post-test dari praktikum rangkaian listrik dan saya mendapatkan modul 4 yaitu judulnya Teorema Thevenin dan Norton. Kemudian, di sini ada dasar teori dari Thevenin dan Norton. Rangkaian sederhana dengan hasil pengukuran yang sama dengan rangkaian aslinya disebut sebagai rangkaian yang setara. Dalam hal ini, rangkaian setara yang dikenal adalah rangkaian setara Thevenin Norton. Yang A, penjelasan dari teorema Thevenin. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan sebuah tahanan ekivalennya pada dua terminal yang diamati. Kemudian B, teorema Norton. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan paralel dengan sebuah tahanan ekivalennya pada dua terminal yang diamatin. Kemudian di sini kita mendapatkan hasil data yang sudah disesuaikan dengan modul Thevenin dan Norton ini. Kita di sini pada hasil data satu yang pertama itu disuruh mencari rangkaian dari RTH. Kemudian di sini kita lihat gambar paling atas kiri ini adalah rangkaian ditentukan yang dimana R1 itu sama dengan 3,3 kilo ohm, kemudian R2 sama dengan 4,7 kilo ohm, kemudian R3 sama dengan 1,5 kilo ohm. Nah, di sini ada penambahan untuk DC power yang P1 itu bernilai 12 volt, kemudian yang V2 bernilai 10 volt. Nah, kita akan merangkai rangkaian dari pengukuran RTH ini. Kita ikutin dari modul yang telah saya kerjakan sebelumnya pada praktikum modul 4 ya. Nah, di sini mendapatkan hasil 3439 kilo ohm. Kita buktikan saja tanpa di sini sekali lagi tanpa menggunakan DC power. Kemudian langsung saja menuju ke praktiknya. Nah, di sini sudah saya susun ya. Tinggal menghubungkan saja dari R1 ke R2, kemudian dari R3 4,7 ini ya. Kemudian dari R1 ini kita hubungkan menuju ground. R2 sama juga kita lengketkan di sini menuju ground. Kemudian pada perhitungannya kita lengketkan yang positif ini ke R3, kemudian yang minus ini menuju grounding. Nah, langsung saja kita play ya. Di sini ada tombol play. Nah, kemudian jika sudah merah, kita tekan 2 kali multimeternya. Nah, di sini tadi pada tahanan kilo ohm ini mendapatkan hasil 3439 kilo ohm. Nah, kita akan buktikan dari perhitungan manual ini. RTH dengan rumus di sini sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah R3. Jadi sama dengan 1 per 3,3 tambah 1 per 4,7 tambah 1,5. Dengan hasil sama dengan 3,3 kali 4,7 per 3,3 tambah 4,7 tambah 1,5 sama dengan 15,51 per 8 tambah 1,5. Kemudian sama dengan 1,1939 tambah 1,5, yaitu dengan hasil 3439 kilo ohm. Nah, di sini itu kita sudah mendapatkan hasil yang sesuai dari multisum dan di sini ada perhitungan manualnya. Kemudian yang kedua kita disuruh mencari rangkaian hasil data 1 VTH. Nah, di sini rangkaian VTH ini menggunakan DC power yang V1 itu bernilai 12 volt, kemudian yang V2 itu bernilai 10 volt. Nah, di sini mendapatkan hasil 2925 volt. Kemudian langkah sebelum kita mencari VTH ini ada baiknya kita mencari I totalnya dulu.
dengan rumus sama dengan V1 tambah V2 per R1 tambah R2 sama dengan 12 tambah 10 per 3,3 tambah 47 dari tahanan sambung tadi. Kemudian hasilnya di sini terdapat sama dengan 22 per 8, yaitu hasilnya 2,75 ampere. Kemudian langsung saja kita ke multisamnya. Nah, kita hentikan dulu yang merah ini, kemudian kita putuskan dulu ya satu persatu kabelnya agar mudah untuk menghubungkan DC powernya. Nah, di sini kita letakkan V1, kemudian V2-nya. Ya, kita hubungkan dari R1 ke V2, kemudian dari R2 ke V2. Nah, dari V1 ini menghubungkan menuju ground ya. Kemudian kita lengketkan yang DC power V2-nya ke ground juga. Kemudian di sini dari meternya ini positif dia itu grounding. Nah, langsung saja kita apply apakah hasilnya sama. Nah, di sini sudah merah. Kemudian kita klik 2 kali pada multimeternya. Nah, di sini tadi mereka itu mencari volt ya. Nah, di sini hasilnya 2925 volt. Kita buktikan pada hitungan manualnya. Nah, di sini VTH sama dengan buka kurung I total kali R2 kurang V2. Nah, di sini I totalnya tadi pada hasil sebelumnya ya yang sudah kita hitung tadi 2,75 ampere. Kemudian kita turunkan 2,75 ampere, kemudian R2-nya ini ada di sini 4,7 kilo ohm, kemudian dikurang 10. V2-nya di sini 10 ya. Kemudian hasilnya di sini 2,75 kali 4,7 hasilnya 12.925 kurang 10, yaitu V2-nya. Di sini hasilnya 2.925 volt. Dan di sini VTH sudah mendapatkan hasil dan terbukti juga di praktikum multisamnya. Nah, kemudian selanjutnya kita disuruh mencari hasil data 1 in. Ya. Di sini untuk mencari hasil data 1 in, kita hanya memindahkan di multimeternya itu ke ampere ya, karena hasil data 1 in ini sama aja gitu sama VTH tadi. Kemudian kita langsung menuju ke multisamnya. Nah, kita pindahkan saja ini ya ke ampere. Nah, kemudian di sini terdapat 850,6 UA. Ini bisa kita lihat ya. Kemudian di sini ada perhitungan manualnya. In sama dengan VTH per RTH sama dengan 2,925 per 3,439 sama dengan hasilnya 0,88506 mA. Nah, dikecilkan lagi menjadi 850,6 UA hasilnya di sini. Nah, sudah terbukti hasil dari simulasi dengan perhitungan manualnya ya. Bisa kita lihat lagi sekali lagi. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mencari pengukuran rangkaian listrik pada rangkaiannya ya. Dengan satuan itu volt. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri ini. Dia di mana rangkaiannya sama seperti tadi. Hanya saja kita tambahkan potensiometer di sini dengan tahanan 3044 kilo ohm ya. Nah, kita tambahkan saja di sini. Kita stop dulu. Kita hilangkan dulu ini, kemudian di sini kita tambahkan potensiometer dengan tahanan tadi 3044 kilo ohm. Nah, kita masukkan dulu ya di sini di tengah ini. Kemudian dengan tahanan kita ubah dulu di sini 3,44 ohm. Di sini incrementnya kita buat 0 ya. 0, kemudian enter. Nah, langsung saja kita hubungkan dari titik potong tengahnya ini menuju R3. Kemudian yang sambungan di atas itu menuju grounding.
potong tengahnya ini menuju R3 ya di sini. Kemudian dari titik atasnya kita menuju grounding. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 1463 volt. Nah, kita langsung saja kita buktikan di sini. Apply, kemudian sudah merah, klik 2 kali, volt ya, dengan hitungan volt. Kita lihat lagi pada slide. Dan ternyata di sini perhitungan kita itu salah ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi kesalahannya ada di mana. Di sini itu dia dari, nah di sini itu bisa kita lihat ya, di sini itu ada 50%, sedangkan yang diminta itu adalah 0. Nah, kita ubah dulu ya, 0%. Di sini dia 0%. Kita ubah dulu, tidak mau juga ya. Oke-nya itu A, sama benar. Kemudian di sini dia hanya minta 0%. 0. Gagal juga di sini. 3,44 kilo. Mungkin buktikan lagi, kita play. Sama ya teman-teman. Ini sama seperti tidak ada hasil. Nah, kita stop dulu di sini. Kita ubah dulu ya. Cari alasannya kenapa dia tidak mau. Nah, S1, R2 dan R3 tadi sudah benar. Nah, ini juga sudah connect. Dan ini juga sudah connect. Tapi di sini permasalahannya tidak mau dirubah ya. Tetap dia 50%. Tapi juga dia tetap 50%. Nah, coba kita ulangin lagi, kita hapus dulu di sini. Oh, mungkin oke, bisa dirubah ya ternyata. Potensinya tinggal digeser aja. Kemudian bisa kita lihat hasilnya volt 1463. Nah, 1463 volt. Nah, di sini ada perhitungan manualnya. RL sama dengan rumusnya 1/2 VTH per RTH sama dengan V RL per RL. Dengan hasilnya itu sama dengan 3,44 kilo ohm. Nah, di sini sudah mendapatkan hasilnya dan sesuai dari simulasi dan file presentasi. Nah, di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu nilai arus akan semakin besar apabila pengalih pada RL semakin kecil dan nilai arus akan semakin kecil apabila pengalih pada RL semakin besar. Yang kedua itu nilai daya maksimum berada di RL 1,00 dikarenakan hasil nilai perkalian RTH dengan RL 1,00 sama dengan nilai RTH atau R total itu sendiri. Yang ketiga itu teorema Thevenin digunakan untuk rangkaian pengganti berupa sumber tegangan secara seri, sedangkan teorema Norton digunakan untuk membuat rangkaian pengganti berupa sumber tegangan secara paralel. Dan di sini terima kasih atas presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.